Keliling Indonesia itu berat, biar AMJ aja. Kali ini kita ada di Cibubur. Cibubur. Kembali lagi dengan saya Anto dan Saya Lita. kita menggarap mobil HRV RS. Ya, Ya, betul. salah jadi. Kita mau menggarap Honda HRV RS. yang tipenya RS. Kalau selama ini SE, nah jadi lidahnya meleset mau Meleset. ngomong SE ya. SE. Oke, jadi kali ini kita menggarap mobil Honda HRV RS. Nah, di mana Honda HRV RS ini sebenarnya sudah ada Twitter. Ada Twitter? Sudah ada Twitter, speaker depan sudah ada dan speaker Speaker tengah. Jadi tengah. total ada 6 speaker. Gitu. Beda sama Cuma yang SE ya? beda, kalau SE kan nggak ada Twitter. Nggak ada Twitternya. Tapi kembali lagi, kalau kita ngomong secara build quality daripada sound system Honda, ya mau HRV, mau Honda CR-V Turbo, Honda kurang lebih ya sosok aja. Makanya kenapa di AMG itu kita paling banyak nih dapat kayak Honda HR-V ataupun SE. CR-V Turbo. CR-V Turbo. Iya, jangan mulu. Jadi keinget. Gitu. Nah, tapi di RS ini kita akan pakai paket yang pernah kita pasang sama persis di daerah Jakarta Timur. Jakarta Timur. Jadi Tapi apa aja tuh, Tak? mobilnya SE. waktu Oh itu. ya, mobilnya SE. Apa aja tuh, Tak? Coba Dari kita ambilin. mau apa nih? Di DSP dulu. DSP dulu ya. Oke. Prosesor. Nah, di sini jadi kita menggunakan GVC KS-DR 420p, di mana ini 4 channel power amplifier dengan 6 channel prosesor. Nah, prosesor ini tuh wattnya 50 watt dikali 4 ya. Pokoknya yang penasaran GVC, kita Ya. udah pernah bikin video reviewnya. Udah pernah bikin video reviewnya. Nanti Dan lihat juga ntar. kenapa saya pede banget, karena terakhir kali saya pasang di HR-V SE 2 kali dengan produk ini. Volumenya nggak perlu tinggi banget seperti yang sebelum-sebelumnya, tapi dapat suaranya tuh udah dapat banget gitu. Jadi volume 20 tuh udah dapat banget. Sedangkan yang sebelum-sebelumnya kita harus di volume 30 sampai 40 baru kita bisa dapetin suara yang open gitu. Nih, DSP GVC. Nah, Oke, speakernya. setelah itu kita lihat dulu soketnya dong. Oh, soket, langsung Iya, kan masangnya ntar dikira potong kabel lagi kan mobil baru. Nah, karena ini mobil platnya belum ada. Oh, Platnya jadi belum keluar. Ini mobil baru banget. masih gres ya? Iya, memang AMG kan terkenalnya ngerjain mobil-mobil yang baru berumur 1 hari, 2 hari, bahkan baru lahir. Oh, iya. Nah, ini kita soketnya plug and play ya. Soket plug and play dibuat khusus untuk mobil Honda. Oke, setelah itu udah. kita tunjukin Pakai speaker ya? speaker. Oke, nah jadi untuk speaker tengah mid bassnya seperti ini. Ini kita menggunakan Rebek tipenya ST6. Betul? Nah, ini suara cakep, mid bassnya galak, cakep, dan natural karena kalau kita ngeliat bahannya ini semi paper ya, jadi suaranya tuh natural banget. Oke, Twitternya mana? Twitternya? Ya, karena banyak pertanyaan nih setiap Mas Anto bikin apa namanya, bikin penawaran atau bikinin paket, pasti konsumen bertanya, lah kok nggak ditulis Twitter cuma speaker aja. Nah, kalau speaker front speaker atau speaker depan itu kita selalu menggunakan split speaker atau two way speaker. Ada yang biasa menyebut komponen speaker. Nah, kayak gini speakernya. Jadi sudah dapat 2 unit mid bass dan 2 unit tweeter. Twitternya cakep loh, tuh Iya. ya, ganteng banget. Kecil ya? Ya, jadi kecil, mungil, dan bisa dipasang secara OEM di mobil Honda HR-V. Wow. Nah, selanjutnya Oke, untuk selanjutnya untuk speaker tengah. Oke. Ini cantik banget. Nah, speaker kayak tengahnya. motifnya kayak cakaran kucing ya. Itu tuh kemarin salpok ini. Oke, speaker tengah kita menggunakan RX6, tapi ini bukan cakar kucing ya, memang motifnya seperti Yes. ini. Cantik. Nah, kalau speaker tengah itu sudah koaksial dan yang dinamakan koaksial adalah speaker mid bass dan tweeter yang ada di tengahnya, kayak gini. Oh. Ya, ini koaksial speaker 4 ohm dan ditempatkan di area tengah untuk menjadi surround speaker atau untuk mengisi ruang di kabin mobil gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke Subwoofer. Nah, kalau ini Mas Anto aja ambil ya. Boleh, Mas. Kita tungguin aja. Oke, ini kita controllernya. Controller. Oke, nah ini subwoofernya nih. Ini subwoofer ban serep dari Rebek dengan ukuran 9 inci subwoofernya. Tapi 9 inci. Walaupun 9 inci ya, tapi bassnya itu kesit. Bassnya kesit, deepnya dapet. Saya sih puas. Terakhir saya pasang ini di CR-V Turbo dan HR-V.
itu memuaskan banget pasnya. Bener. Customernya juga puas banget. Ya, ini dan dapat controller seperti tunjukin aja Lita. Nih controllernya kayak gini. Ini udah dapat dari si ini Ya, jadi ini subwoofer ya? adalah untuk mengatur bass daripada subwoofer Rebek WB9. Oke, udah ya. Udah semua ya. Oh, peredamnya dong. Waduh, lupa nih. Ini gimana nih? Tarik aja satu. Tarik. Iya. Ya. Nah, di sini peredam kita menggunakan CTK standar Standar Pro. Nah, CTK ini produk Ukraina ya yang kita pakai. Oke. Selalu Selalu. pakai Karena ini CTK. emang bagus. Oke. Kita langsung ya ke proses pemasangan. selanjutnya. Kita langsung cus ke pemasangan. Guys, step pertama adalah pembongkaran pintu atau pembukaan door trim, gunanya untuk kita nanti melepas speaker dan untuk pembersihan area pintu ya guys sebelum pemasangan peredam. Dan dilanjutkan dengan pembongkaran speaker bawaan Honda RV RS yang akan kita ganti dengan speaker baru. Ini sedang dilakukan pengerjaan pembersihan batil pada Honda HRV RS, pelepasan plastik bawaan ya guys. Dan juga setelah ini dilakukan pembersihan batil. Jadi sebelum dipasangkan peredam, wajib banget di AMG harus bersih dan belum pemasangan peredam. Dua teknisi lagi membersihkan area pintu depan kanan dan pintu belakang kanan. Ini sedang membersihkan sisa-sisa yang masih menempel, dikerjakan oleh Pasidik. Nah, jadi kinclong gini guys pintunya. Jadi nggak ada lagi sisa-sisa batil yang menempel. Prosesnya wajib banget pembersihan area pintu sebelum dipasangkan peredam apapun. Oke guys, sambil nunggu untuk pengerjaan si peredamnya, ini sudah selesai untuk subwoofer. Perkabelan subwoofer sudah selesai. Ini sudah dilakukan pemasangan pada subwoofernya, yaitu kabel plus minus dengan kabel yang sudah dilapisi isolasi kain. Kalian bisa lihat tuh yang sedang dipegang oleh Om Rian itu kabel yang sudah dilapisi dengan pastinya isolasi kain agar lebih aman dan rapih, perkabelannya nggak berantakan. Setelah dilakukan pemasangan bener-bener plug and play ya guys, dilanjutkan dengan penguncian agar subwoofernya tetap aman berada di dalam ban serep. Jadi ketika ada guncangan atau apapun di jalan, subwoofernya tetap terkunci dan tetap berada di tempatnya. Ini final look setelah selesai pengerjaannya, bener-bener nggak makan ruang karena nih ditutup aja seperti OEM. Oke guys, jadi ini kita lagi pembongkaran untuk tweeter HRV RS yang akan nantinya kita gantikan dengan tweeter dari Rebek. Nah, dilakukan pencopotan dulu. Nih, seperti ini tampilan Twitter HRV RS-nya. Teman-teman, jadi kali ini lagi pembongkaran untuk head unit yang akan dipasangkan soket plug and play. Jadi gunanya apa sih kita ngelakuin kayak record video kayak gini ya? Gunanya adalah ngasih tahu ke customer atau ke kalian biar secara real gimana sih tahap pengerjaan dari AMG seperti apa gitu. Jadi kita nggak ngeliatin cuman hasil, tapi kita ngeliatin prosesnya yang benar-benar plug and play, nggak ada potong kabel. Nih bisa dilihat ini untuk pembongkaran head unit yang dilakukan oleh Mas Rian. Jadi benar-benar pure kita videoin, kita kasih tahu gimana tahap-tahapnya dalam pemasangan soket plug and play-nya. Ini head unitnya masih menggunakan head unit bawaan mobil HRV RS-nya ya teman-teman. Sudah terbongkar
Saatnya kita tarik dan kita masukkan, kita siapkan soket plug and play. Nah, dari soket head unitnya kita cabut dulu, kita sambungkan ke soket PNP. Ya, teman-teman nih ya, lihat soket plug and play-nya sudah terpasang. Dan ini soket untuk head unitnya dipasang kembali. Nah, simple banget, gampang banget, udah selesai deh. Mudah banget pastinya. Head unitnya dikembalikan semula dan dibersihkan layarnya karena kan kena sentuhan tangan ya, dan dipasang kembali yang tadi kita bongkar-bongkar. Teman-teman, untuk instalasi pemasangan soketnya sudah selesai. Kali ini untuk prosesornya, nah ini udah disambungkan dengan soket plug and play dan kabel ke subwoofer. Nah, ini looknya, tampilannya seperti ini karena prosesornya mini, jadi nggak makan ruang sama sekali. Apalagi ini posisinya di bawah jok sebelah kiri depan. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu ya. Jadi ini adalah cover atau refitting tweeter original daripada HRV RS. Kalau kita lihat begini, nah ini tweeter originalnya ya. Nah, ini covernya. Nah, di AMG kita juga sudah siapkan nih kayak gini. Ini juga original, kita belinya di Honda langsung ya. Tapi kita sudah ganti tweeternya menjadi seperti ini. Nah ya, kelihatan ya. Nah, jadi ini pemasangannya mudah. Nanti kita bikin plug and play dan hasil suaranya jauh dibandingin originalnya, sangat-sangat jauh. Sobat AMJ, ini tweeternya sudah masuk ke dalam refitting HRV RS yang diberikan AMJ. Jadi cadangannya yang HRV RS bawaannya tetap akan ada, dan ini bisa distandarin karena dudukannya, covernya langsung dari Honda asli. Jadi kita beli di Honda asli ini. Tampilan looknya seperti ini. Oke Sobat AMJ, sekarang sedang pemasangan perdam lapis pertama yang dikerjakan oleh Pak Sidik nih. Kita bisa lihat ya sama-sama gimana proses pemasangan perdam layar pertama pada pintu Honda HR-V RS. Di sini kita menggunakan perdam standar Pro. Nah, karena perdam ini sudah menjadi salah satu andalan AMJ karena ini produk keluaran Ukraina, jadi nggak diraguin untuk kualitasnya dan sudah diuji coba pada video-video sebelumnya tentang perdam CTK ini. Nah, wah, ini udah kelar aja nih pemasangan untuk layer kedua CTK standar Pro. Oke Sobat AMJ, ini proses pemasangan speaker dengan skun. Jadi benar-benar pemasangannya aman ya, nggak ada potong kabel karena kita melakukan dengan cara diskun. Ini kita tutup kembali dengan double tip dan kita pasangkan pada dudukan. Oh ya, BTW ini dudukannya udah kita kasih ya, spesial namanya. Nah, lanjut setelah pemasangan speaker Rebek RT6, ini pemasangan koaksialnya pintu bagian tengah dengan Rebek RX6. Nah, kita pasangkan juga dengan skun ya. Ini speaker cantik dari Rebek karena tampilannya benar-benar bikin mata kepincut banget.
Dan kalau dibilang dari kualitas sih bener-bener speaker yang nendang banget. Wow. Nah, ini final look untuk speaker Rebix RX ini. Teman-teman, karena kosmetiknya semua sudah terinstall, sekarang dilakukan untuk proses penyetingan. Nah, tuning lah. Tuningnya akan dilakukan oleh Mas Anto. Ini sedang proses penyiapan mic dan juga alat-alat lainnya. Halo semuanya, saya udah sama ownernya dengan Om siapa? Om Denny. Iya. Nah, jadi kita udah seharian ngerjain mobil HRV ini dengan paket yang kemarin saya udah bilang bahwa saya pede banget dengan produk yang saya pasang di mobil ini. Karena menurut saya untuk HRV yang biasanya saya harus di volume besar baru suaranya bagus, ini di volume 20-30 udah bagus menurut saya. Cuma kita langsung tanya aja sama Om Denny. Siap. Om Denny, Ya. Om Denny kan udah beberapa kali upgrade audio di mobil Om Denny nih. Betul. Tapi kan baru kali ini ketemu sama saya nih, AMJ. Betul. Nah, ini kita apa adanya ya. Kalau memang jelek ya silahkan ngomong jelek. Kalau bagus ya menurut Om Denny, mulai dari pengerjaan kita sampai dengan hasil yang Om Denny dengar, cara setting kita yang Om lihat, boleh dimintain ini nggak? Boleh, Maksudnya, boleh. Oke, selamat malam. Saya dengan Denny, Oke. customernya dari AMJ ya. Ya. Yang pertama kali kita baru ketemu, saya pun ngeliatnya dari YouTube ya. Siap. Nah, langsung saya kontak, langsung malam itu direspon dan besok paginya, besok Langsung siang ya, dikerjaan, iya. langsung datang. langsung ya. datang. Baru tadi malam ya? Baru tadi malam. Iya, baru tadi malam. Iya. Sebelumnya saya pecinta audio nih. Di mobil saya suka, semua mobil saya pakai. Tapi ya dibandingkan yang saat ini, saya lihat pengerjaannya walaupun nggak dari awal, kebetulan saya kan baru Iya. kembali pas sudah mulai jalannya. Betul. Semua pengerjaannya baik, semua pas dibongkar semua apa nih namanya door trim, Door trim. semua dibersihin kembali, semuanya Iya, baru dipasangkan dengan teliti dan tidak ada apa namanya potong kabel ya. Iya. Sudah sistemnya semua Di mobil ini pakai 100% fly. kita nggak ada potong kabel. Ya, dan suaranya, audionya dari yang saya pasang dari semua audio di mobil saya, cuma ini nih yang paling enak. Tapi ini real loh ya, Om. Ini real, apa adanya. Tadi kan sudah coba di mobil saya kan ya, yang di Pajero juga Siap. suaranya berantakan ya. Siap. Ya mungkin next time-nya pasti akan saya minta Beresin. diperbaikin lah. Siap. Apa yang perlu diganti ya diganti Siap. nantinya. Siap, Om. Tapi so far sangat-sangat rekomen lah dengan Koko Anto ya. Ya, siap. Ya, siap. Oke, berarti kalau kita ngomong secara panggung, di atas dashboard benar-benar menjadi sebuah panggung buat Om ya. Panggung, mini panggung lah ibaratnya Mini panggung. kita bilang ya. Karena ini kan lingkupnya segini nih. Betul. Mini panggung udah kayak konser lah. Tadi kan subwoofernya kita taruh di belakang Di nih, Om. belakang tapi bassnya di depan. Gimana coba ya? Subnya di belakang, tapi Iya. bassnya di depan, Om ya. Bassnya di depan. Saya tadi nanya kan, ini speaker mana sih yang ada suaranya kan? Nah, jadi konsep 3D sound tuh yang ini, Om. Jadi Ya. kan masih banyak nih yang tanya, apa sih yang dimaksud konsep 3D sound yang dibawa oleh AMG. Nah, yang saya maksud konsep 3D sound yang kita bawa adalah ketika Om di posisi Om duduk, vokal ada di atas daripada suara sub, dan suara alat musik itu seperti yang Om dengar tidak numpuk di situ kan, Betul. tapi ada di sekitarnya. Ya. Tidak ada keluar suara dari speaker bawah lagi. Tidak ada kedengeran, tidak kedengeran. Makanya vokal semua sama suara semua di atas semua. Itu ajaib ya, Om. Ajaib. Oke, berarti untuk malam ini puas, Om ya. Puas banget. puas Alhamdulillah banget. kalau gitu ya. Om Denny udah puas. Oke, kalau gitu kita langsung aja closing karena udah Siap. selesai semuanya. Jangan lupa like, komen, dan Subscribe. subscribe. Oke. Kalau sekarang nggak sih, langsung like, komen, dan chatting. Kan Om Denny langsung chat saya kan? Betul, langsung. Gitu. Oke, saya Anto dan Saya Denny, Om, customer kita dari AMG. undur diri dulu. Siap, terima kasih. ya, Om ya. Siap. Jangan kapok, Om ya. Sukses terus. Amin.